Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Hoirina dari kelas perpajakan 2021D dengan NPM 721213184. Di video kali ini saya akan menjelaskan hasil resume saya yaitu tentang PPh 21 untuk penerima pensiun. Yang pertama yaitu definisi penerimaan pensiun. Pajak penghasilan dari pasal 21 dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak orang pribadi. Setiap pegawai tetap, pegawai tidak tetap, bukan pegawai, dan juga penerima pensiun. Pengertian penerimaan pensiun menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER 16 PJ 2016 adalah orang pribadi atau ahli waris yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli waris yang menerima tunjangan hari tua dan jaminan hari tua. Selanjutnya yaitu tentang pajak karyawan pensiun dikenakan pada dua jenis penghasilan, yaitu penghasilan yang diterima sekaligus termasuk yang diberikan secara bertahap lama dalam 2 tahun sejak pegawai berhenti bekerja. Selanjutnya penghasilan yang diterima secara berkala dan teratur sampai penerima pensiun meninggal dunia. Sesuai ketentuan pasal 5 Peraturan Dirjen Pajak, kedua jenis penghasilan di atas termasuk sebuah penghasilan yang dipotong pajak PPh 21. Penghasilan yang diterima sekaligus yaitu menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 PMK 03 2020 yaitu penghasilan yang dibayarkan sekaligus kepada penerima pensiun akan dikenai perhitungan pajak yang bersifat final. Penghasilan yang meliputi yaitu uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua. Penghasilan bersifat berkala dan teratur. Di sini penghasilan berkala dan teratur adalah sebuah uang pensiun yang diberikan dari setiap bulannya kepada pensiunan karyawan, seperti jaminan pensiun atau JP atau BPJS pensiun atau uang pensiun yang dikelola oleh sebuah lembaga dan pensiun lainnya. Pajak atas penghasilan teratur tidak bersifat final yang akan dikenakan atas penghasilan neto setahun. Penghasilan neto penerima sebuah pensiun adalah jumlah penghasilan bruto dikurangi biaya pensiun sebesar 5% dan penghasilan bruto maksimal 200.000 sebulan atau 2.400.000 setahun. Selanjutnya itu tarif pajak atas penghasilan sekaligus. Uang pesangon dikenakan tarif PPh 21 progresif terbesar. Yang pertama yaitu 0% atas penghasilan bruto sampai dengan 50 juta rupiah. Yang kedua yaitu 5% atas penghasilan bruto di atas 50 juta sampai dengan 100 juta. Selanjutnya itu 15% atas penghasilan bruto di atas 100 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah. Yang keempat yaitu 25% atas penghasilan bruto di atas 500 juta rupiah. Selanjutnya yaitu sedangkan tarif pajak penghasilan berupa uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yaitu 0% atas penghasilan bruto sampai dengan 50 juta, 5% atas penghasilan bruto di atas 50 juta. Tarif PPh atas sebuah penghasilan sekaligus di atas berlaku untuk menjumlah kumulatif yang dibayarkan dalam jangka waktu paling lamanya itu 2 tahun kalender. Jika penghasilan tersebut diberikan lebih dari 2 tahun, maka pada tahun ketiga dan tahun-tahun berikutnya berlaku perhitungan pajak bersifat final. Yang kedua itu pemotongan pajak wajib pemberian bukti pemotongan PPh 21 diminta atau tidak berupa formulir 1721A1 untuk pelaporan SPT tahunan. Tarif pajak penghasilan teratur yaitu perhitungan pajak pensiun atau SPT pensiunan atas penghasilan teratur berupa uang pensiunan bulanan. Mengikuti tarif pasal 17 ayat 1 huruf A
Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu 5% untuk penghasilan kena pajak atau PKP sampai dengan 50 juta. 15% untuk PKP di atas 50 juta sampai dengan 250 juta. 25% untuk PKP di atas 250 juta sampai dengan 500 juta. Dan 30% untuk PKP lebih dari 500 juta. Formulir 1721A1 merupakan bukti pemotongan PPh pasal 21 untuk 1 tahun pajak atau selama pegawai tetap bekerja pada pemberi pajak selama tahun pajak. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.